Idul Fitri dalam sorotan filsafat Islam. Pada muatan sebelumnya kita telah membicarakan bagaimana elaborasi perayaan Idul Fitri umat Islam dengan pandangan beberapa filsuf, seperti konsep kembali ke fitrah sejalan dengan konsep manusia alami pemikiran Rousseau, kemenangan diri sejalan dengan prinsip stoicisme dan lain sebagainya. Pada muatan kali ini kita akan melihat bagaimana pandangan para filsuf muslim dalam konteks Idul Fitri, yang mana dengan membaca pemikiran filsuf muslim merupakan upaya menggali lebih dalam tradisi intelektual Islam. Kendati filsafat bersifat universal, namun terdapat penekanan yang berbeda antara filsuf barat dengan muslim dalam konteks Idul Fitri, misal pendapat Ayatullah Makarim Shirazi, yang menyatakan bahwasanya Idul Fitri ialah proses kembalinya insan sebagai ciptaan yang sempurna di muka bumi sebagai makhluk ilahi. Manusia secara eksistensi terbagi dua dimensi, yaitu fisik dan jiwa. Kesempurnaan secara keberlanjutan selaras dengan fitrah manusia yang mengharapkan kesempurnaan abadi, sehingga perbedaan penekanan yang dimaksud adalah kekhasan dalam filsafat Islam, yaitu penarikan unsur agama di dalamnya. Mengingat demikian, lantas bagaimana hikmah filosofis dari pemikiran filsuf muslim terkait Idul Fitri? Mari kita pelajari bersama beberapa pandangan filsuf berikut ini. 1. Ibnu Sina dan Al-Farabi. Secara khusus dalam karya-karyanya, baik Ibnu Sina maupun Al-Farabi tidak membicarakan bab khusus tentang Idul Fitri, namun bagaimana pandangan filosofis kedua filsuf tersebut dalam konteks Idul Fitri dapat kita tinjau dari beberapa konsep pemikirannya, seperti konsep keseimbangan dan kesehatan jiwa Ibnu Sina dan konsep kota ideal Al-Farabi. Ibnu Sina dengan pemikirannya menekankan pentingnya keseimbangan jiwa dalam kehidupan manusia, sehingga Idul Fitri dalam pandangan Ibnu Sina dapat menjadi simbol kemenangan atas ketidakseimbangan jiwa, dalam artian bahwa Idul Fitri merupakan kemenangan atas latihan spiritualitas seorang dalam menjalani ibadah puasa, di mana keseimbangan jiwa pada dasarnya merujuk kepada kebahagiaan, sehingga dalam konteks Idul Fitri yang merupakan hari kemenangan adalah momen dalam menyelami lebih dalam keseimbangan jiwa melalui kebahagiaan Idul Fitri. Sementara konsep kota idealnya Al-Farabi merupakan pandangan filosofis dengan gambaran masyarakat yang adil dan berbudi luhur di dalamnya. Adapun Idul Fitri sebagai representasi dari kota ideal Al-Farabi terletak pada capaian yang dituju, di mana kota ideal mempresentasikan bagaimana masyarakat kota dengan keadilan dan adab dapat merasakan bahagia. Demikian itu dapat kita jumpai dalam perayaan Idul Fitri. Dengan kata lain, momen perayaan Idul Fitri dengan segala atributnya dapat menjadi representasi dari pemikiran kota idealnya Al-Farabi. 2. Jalaluddin Rumi. Rumi merupakan seorang sufi dan penyair terkenal dengan syair-syair cinta dan persatuan dalam perjalanan spiritual. Sebagai sebuah konsep pemikiran, Rumi juga menjadikan cinta sebagai simbol dalam menyatakan pemikirannya dalam bentuk-bentuk syair, seperti ghazal, yaitu puisi tradisional Persia. Terkait Idul Fitri, secara khusus juga tidak ditemukan syair Rumi tentang Idul Fitri, tetapi terdapat beberapa metafora yang menggunakan istilah serupa seperti Id dan perayaan pada karya Divan Kabir, Ghazal ke-583. Sehingga dalam konteks Idul Fitri melalui metafora syairnya Rumi dapat kita pahami sebagai perayaan atas cinta ilahi, di mana momen Idul Fitri melalui kacamata Rumi mendorong umat Islam merasakan bahagia akan cinta dengan melepaskan diri dari ego dan kebencian, supaya cinta dan kasih sayang dapat terangkul dalam pelukan kebahagiaan Idul Fitri. Selain dalam hal syair, sebagai konsep, cinta menurut Rumi bukan sekedar perayaan tapi menekankan pentingnya penyerahan diri kepada Tuhan, dan Idul Fitri merupakan momentumnya manusia untuk menyerahkan diri sebagai penyucian dalam merasakan cinta ilahi. Adapun interpretasi kolektif terhadap karya Rumi dalam konteks Id, perayaan ataupun Idul Fitri yaitu, hari raya merupakan kelahiran kembali dari rahim kehidupan untuk merasakan cinta. Selain itu, interpretasi kolektif lainnya terkait Idul Fitri pada karya Rumi yakni interpretasi yang menyatakan bahwa, seorang dengan cinta adalah yang merasakan lebaran atau perayaan setiap harinya tanpa harus menunggu setahun lamanya. Dengan demikian kawan-kawan yang ingin beridul fitri setiap kali bangun tidur adalah dengan cinta. 3. Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan ulama besar yang memiliki pengaruh pemikiran yang luas dalam khazanah Islam. Terkait Idul Fitri, Al-Ghazali membicarakannya dalam Ihya Ulumuddin, di mana Idul Fitri merupakan rasa syukur, dan Ramadan sebagai introspeksi diri.
Adapun sebagai orang yang ahli hukum, Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin membicarakan Idul Fitri dari segi adab, seperti misalnya anjuran beribadah di malam Idul Fitri, mandi dan memakai pakaian terbaik, serta memperbanyak takbir dan zikir. Terlepas dari itu, Al-Ghazali yang dikenal dengan konsep pemurnian jiwa atau tazkiyatun nafs, dalam konteks Idul Fitri, Al-Ghazali menyatakan bahwa Idul Fitri merupakan perayaan atas keberhasilan umat Islam dalam menjalani proses tazkiyatun nafs tersebut selama Ramadan, di mana momen ini menandai kembalinya jiwa ke keadaan fitrah, yaitu keadaan yang bersih dari dosa dan penyakit hati. Oleh karena itu, melalui pandangan Al-Ghazali memberitahu kita bahwa Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan kemenangan atas hawa nafsu, tetapi juga perayaan kemenangan atas diri sendiri dalam upaya pemurnian jiwa. Al-Ghazali menekankan pentingnya rasa takut dan harapan dalam beribadah. Takut ibadah tidak diterima dan harapan untuk diterima, dalam konteks Idul Fitri, hal ini dapat kita aplikasikan pada saat setelah Ramadan, agar tetap menjaga kemenangan yang telah dicapai. 4. Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi berbicara tentang Idul Fitri dalam Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid, di mana dalam karya tersebut Ibnu Rusdi berbicara Idul Fitri dari aspek fikih, seperti bagaimana ketentuan zakat fitrah, tata cara sholat Id, dan lainnya. Dalam melihat pandangan filosofi Ibnu Rusdi terkait Idul Fitri, dapat kita lihat pada pemikirannya tentang penyelarasan agama dan akal. Sebagai filsuf yang dikenal dengan upaya mendamaikan antara agama dan akal setelah kritikan Al-Ghazali terhadap filsafat, Ibnu Rusdi memandang Idul Fitri sebagai perayaan yang mencerminkan harmoni antara iman dan rasionalitas, di mana puasa Ramadan dalam pandangan Ibnu Rusdi adalah latihan mengendalikan hawa nafsu dan mengembangkan akal, sehingga manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran agama. Oleh sebab itu, pandangan ini dapat kita pahami bahwa Ibnu Rusdi menjadikan Idul Fitri sebagai simbol kemenangan atas konflik antara keinginan dan akal, dan pengingat akan pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dan moral. 5. Mulla Sadra. Mulla Sadra merupakan filsuf muslim yang mengembangkan filsafat hikmah muta'aliyah, atau teosofi transenden, yang kuata akan dimensi ontologisnya dengan konsep asolatul wujud atau wujud sejati. Dalam konteks Idul Fitri dapat kita selami bagaimana pandangan Sadra Muta'alihin pada konsep gerakan substansial atau hauroka al-jauhariyah, di mana melalui pandangan tersebut, jiwa terus bergerak secara substansi menuju kesempurnaan, dan Idul Fitri merupakan ajang transformasi diri untuk yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kurang lebih dalam bahasa filsafatnya Sadra Muta'alihin yaitu, terus bergerak menuju kesempurnaan. Menurut Mulla Sadra, Ramadan merupakan salah satu proses dari gerakan substansi, di mana jiwa manusia mengalami perubahan dan perkembangan yang lebih intens dari biasanya. Dalam artian, berdasarkan gerakan substansi Ramadan adalah momen menikmati spiritual yang lebih jauh dalam upaya menuju kesempurnaan. Dalam hal ini adalah Idul Fitri dan lebih luas mengacu kepada kesempurnaan Tuhan Maha Bijaksana. Dengan demikian melalui konsep gerakan substansi lainnya Mulla Sadra, dapat kita pahami bahwa Idul Fitri merupakan momen merayakan pencapaian transformasi jiwa, dan untuk memperbarui komitmen terhadap pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan. Dengan membaca bagaimana pandangan filosofis Mulla Sadra melalui konsep gerakan substansial tersebut, maka hal tersebut menandakan telah habisnya apa yang kita bicarakan dalam muatan ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menjadi pemantik kita bersama dalam menyelami hikmah filosofis Idul Fitri. Semoga bermanfaat dan terima kasih.